Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya Sugino MTH, penyuluh agama Kristen non-PNS Kecamatan Sidamukti, bisa bertemu kembali dalam acara Suluh Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Tema kita dalam suluh kesempatan pagi hari ini adalah mengalirkan kuasa kebangkitan. Dan sebelum bersama-sama kita menerima suluh pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita persiapkan diri kita dan biarlah apa yang kita terima firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita satu di dalam doa. Pagi hari ini Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur kami karena atas kasih dan rahmat-Mu, Engkau telah pertemukan kami kembali dalam acara suluh pada kesempatan pagi hari ini. Kiranya Tuhan buka hati pikiran kami, dan biarlah firman yang kami terima pada kesempatan ini dapat tertanam di dalam hati kami, dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau selalu bimbing dan menyertai anak-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Engkau selalu jaga hati, pikiran, mulut anak-Mu ini Tuhan, dan biarlah apa yang disampaikan hanya dari kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perikop yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, khususnya di dalam ayat 25, adalah merupakan bagian dari kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kematiannya. Jika kita melihat secara utuh perikop pasal yang ke-11 ini, kita bisa mengetahui bersama Lazarus mempunyai dua orang saudara perempuan, yaitu Maria dan Marta. Dan Lazarus waktu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, dia sudah mati selama 4 hari. Artinya jika kita lihat dari segi medis, pastilah mayat Lazarus ini sudah berbau. Tetapi karena mujizat Tuhan, Lazarus ini bisa dibangkitkan oleh Yesus, dia bisa hidup kembali, dan dia bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ini satu hal yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan berkaitan dengan tema kita, mengalirkan kuasa kebangkitan, ada satu kata kunci, yaitu kebangkitan.
Tuhan Yesus juga pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Lazarus, walaupun dalam konteks yang berbeda. Tuhan Yesus juga pernah mengalami kematian, dan dia bangkit kembali, mengalahkan maut. Artinya bahwa apa yang dialami oleh Lazarus, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus pada waktu itu, ada persamaannya, yaitu sama-sama mengalami bangkit dari kematiannya. Untuk itu, kita perlu melihat lebih mendalam tentang esensi dari kebangkitan itu, khususnya esensi dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 hal esensi yang berkaitan dengan kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Yang pertama adalah kebangkitan itu berbicara mengenai ketaatan Yesus kepada Bapanya. Jadi kebangkitan, esensi yang pertama, itu adalah berbicara mengenai ketaatan Yesus kepada Bapanya. Dalam hal ini, esensi kebangkitan adalah mengenai ketaatan. Dan faktanya kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sangat taat kepada Bapanya. Kalau Tuhan Yesus pada waktu itu tidak taat kepada Bapanya, mustahil ia bisa bangkit kembali dari kematiannya. Dan di dalam Ibrani pasal 5 ayat 7, firman Tuhan mengatakan demikian. Dan hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan persembahan dengan rata tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Ibrani 5 ayat 7 menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat taat kepada Bapa, sehingga Tuhan Yesus ini bisa bangkit kembali dari kematiannya, yaitu mengalahkan alam maut. Ini adalah esensi yang pertama. Tuhan Yesus sangat taat kepada Bapanya. Lalu yang kedua, kebangkitan itu berbicara mengenai takluknya maut di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, esensi dari kebangkitan Tuhan Yesus adalah kebangkitan itu berbicara mengenai takluknya maut di dalam Tuhan Yesus. Di dalam surat 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai dengan 56. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 54 sampai dengan 56 jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan sengat maut itu. Terbukti Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Bangkit dari kematiannya. Ini menunjukkan bahwa
Tuhan Yesus telah mengalahkan maut dan dibuktikan dengan bangkitnya Dia dari kematiannya. Lalu esensi yang ketiga. Esensi yang ketiga adalah kebangkitan itu berbicara mengenai pengharapan akan dunia yang akan datang. Kebangkitan dalam esensi yang ketiga ini berbicara mengenai pengharapan akan dunia yang akan datang. Di dalam kitab Wahyu pasal 21 jelas dikatakan bahwa kita dijanjikan langit baru dan bumi yang baru. Dan itulah tempat kita nanti di masa-masa yang akan datang. Jika kita melihat esensi kebangkitan dari Tuhan Yesus ini, ada 3 hal esensi kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bisa mengetahui lebih mendalam. Kita sebagai orang percaya, tentunya kita harus sangat mengucap syukur. Karena apa? Jika kita melihat di dalam esensi yang kedua dan esensi kebangkitan yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus telah mengalahkan alam maut, dibuktikan Dia bangkit dari kematiannya. Lalu dilanjutkan dalam esensi kebangkitan yang ketiga, bahwa kita dijanjikan langit baru dan bumi baru. Ada pengharapan di situ. Ini patut kita syukuri sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, mampu mengalahkan maut, dan Tuhan kita nanti akan memberikan tempat yang layak bagi kita, yaitu langit baru dan bumi yang baru, dan surga itulah tempat kita nanti. Tetapi saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di balik semua itu ada tanggung jawab besar yang harus kita pikul sebagai orang percaya. Kalau kita melihat dalam esensi kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama, ada kata kunci di sini adalah taat. Dan ini sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Bagaimana Dia begitu taat kepada Bapanya. Dan kita sebagai pengikut Kristus punya suatu kewajiban besar adalah untuk taat kepada Kristus. Dan inilah kewajiban kita sebagai orang percaya. Mengapa kita harus taat kepada Kristus di dalam kehidupan kita? Karena dengan ketaatan kepada Kristus, ketaatan pada firman-Nya, maka di dalam diri kita akan mengalir kuasa kebangkitan. Dengan mengalirnya kuasa kebangkitan di dalam kehidupan kita, kita pasti akan mampu mendatangkan dampak yang positif bagi lingkungan sosial kita, dimanapun Tuhan ditempatkan. Kita akan membawa sukacita dan damai sejahtera dimanapun Tuhan tempatkan. Kita akan mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Karena di dalam diri kita sudah mengalir kuasa kebangkitan. Refleksi bagi kita dalam pagi hari ini, melalui suluh pada kesempatan pagi hari ini. Apakah di dalam diri kita sudah mengalir kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus? Ini bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saat ini kita merasa bahwa kita belum taat sepenuhnya pada Kristus, dan kita merasa kuasa kebangkitan itu belum mengalir secara lancar di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh kita. Dan kesempatan inilah
Melalui firman Tuhan, melalui suluh pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk bisa berubah menjadi lebih taat kepada Kristus. Atau mungkin saat ini, saudara-saudara, sudah merasa kehidupan kita lebih baik, kita sudah merasa melaksanakan firman Tuhan dengan baik di dalam kehidupan kita. Itu perlu kita tingkatkan. Janganlah berpuas diri pada satu titik yang sudah kita capai. Ketaatan itu harus kita raih, harus kita tingkatkan di dalam kehidupan iman kita. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah melalui suluh yang kita terima pada kesempatan pagi hari ini, kita alirkan kuasa kebangkitan itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu membawa dampak yang positif bagi lingkungan sosial kita, sehingga kita mampu membawa sukacita dan damai sejahtera, sehingga kita mampu menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ini adalah kewajiban kita sebagai orang percaya. Dasar atau kuncinya adalah kita harus taat kepada Yesus Kristus. Saya meyakini saudara-saudara yang mendengarkan acara suluh pada kesempatan pagi hari ini, kita semua adalah orang-orang yang taat kepada Kristus. Dan janganlah cepat berpuas diri. Dan janganlah kita terjebak dalam kesombongan hidup kita, karena kita merasa sudah taat pada Kristus. Tetapi kita harus merasa kita adalah orang yang banyak kelemahan, banyak kekurangan. Dan kita harus terus belajar, sehingga ketaatan itu bisa kita capai dengan maksimal. Amin. Marilah kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang harus selalu taat pada Engkau. Dalam kehidupan kami Tuhan, kami sering tidak taat pada Engkau. Maka dalam kesempatan pagi yang berbahagia Tuhan, kami mohon ampun akan segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan bulan Tuhan, kami juga sangat mensyukuri karena melalui pengorbanan-Mu yang telah mengalahkan alam maut, Engkau telah memberikan pengharapan besar pada kami, bahwa kami akan mempunyai suatu tempat yang layak nantinya. Ada langit baru, ada bumi baru yang Engkau janjikan. Dan kami ingin Tuhan, di waktu yang akan datang, tinggal di tempat itu. Maka Tuhan, mampukan kami, selalu membimbing kami dalam tiap langkah kehidupan kami, sehingga apa yang kami imani, apa yang kami yakini Tuhan, dapat kami genggam dengan erat, dan kami setia sampai dengan akhir kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mengaturkan syafaat kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Tuhan selalu berikan kebijaksanaan, Tuhan selalu berikan hikmat, dan biarlah para pemimpin kami Tuhan mampu menjalankan tugas untuk memimpin bangsa kami, untuk memimpin daerah kami dengan baik. Dan biarlah apa yang mereka tetapkan
hanya untuk kemuliaan nama. Pada kesempatan bulan Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami seiman dimanapun mereka berada. Tuhan juga selalu tengok mereka satu persatu. Tuhan selalu berkati mereka, dan biarlah mereka bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang dimanapun Tuhan tempatkan. Dan kami sungguh rindu Tuhan, Indonesia ini Tuhan, penuh dengan kemuliaan nama. Kami juga berdoa pada kesempatan pagi hari ini untuk saudara kami pendengar Radio Betani FM yang saat ini Tuhan mungkin sudah mengalami lemah secara fisik. Kami sungguh percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau akan memberikan kesembuhan bagi saudara kami. Mungkin saat ini Tuhan, saudara kami masih melaksanakan tugas maupun pekerjaannya. Tuhan Yesus juga selalu membimbing, dan biarlah saudara kami Tuhan bisa menyelesaikan tugas, pekerjaan maupun kewajibannya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini mungkin sedang dilanda suatu permasalahan yang sangat pelik Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan berikan solusi yang terbaik. Tuhan berikan jalan keluar sehingga saudara kami Tuhan mampu menyelesaikan permasalahannya dengan bersandar penuh pada Engkau. Tuhan Yesus, pada kesempatan bulan Tuhan, kami juga berdoa untuk mitra kami Radio Betani FM. Tuhan juga selalu berkati radio ini, dan biarlah melalui Radio Betani FM ini Tuhan, nama Tuhan semakin dikenal, nama Tuhan semakin dimuliakan, khususnya di kota Salatiga dan sekitarnya. Tuhan juga selalu berkati, selalu menyertai para kru Radio Betani FM itu, dan biarlah mereka Tuhan dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik, dan biarlah melalui mereka Tuhan, nama Tuhan di kota Salatiga dan sekitarnya semakin ditinggikan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami penyuluh yang Tuhan berikan kepercayaan untuk menyuarakan kebenaran firman. Tuhan juga selalu memampukan kami untuk menjalankan tugas pelayanan ini dengan baik. Jauhkan kami dari segala godaan, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan Yesus selalu menyertai kami, dan kami meyakini bahwa Engkau selalu ada di dalam tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Hanya kami minta di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit kembali mengalahkan alam maut. Ampuni kesalahan kami. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suluh pada kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi, mari kita bersama-sama mengalirkan kuasa kebangkitan Kristus di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menjadi berkat, menjadi pembawa sukacita dan damai sejahtera dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Immanuel.